Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kangen mantan sampai menangis. Lakukan ini agar kangenmu pindah kepada mantan, ya. Kita mungkin sekarang merasakan kalau kangen kepada mantan itu bisa sampai nangis, sampai berbesmili, ya. Dan realitanya kita kangen kepada mantan setiap hari, setiap saat. Nah, jadilah kita menjalani hari-hari kita dengan murung, ya, dan perasaan kangen yang tidak terobati dengan bisa ketemu dengan orang yang kita kangeni, itu akan membuat kita merasa amat sangat menderita, ya, dan tentu akan berpengaruh kepada kebugaran tubuh kita, ya, sehingga orang yang kangen kepada mantannya sementara mantannya tidak kangen kepada dia, itu jadi kurus kering, jadi terlihat lebih tua, jauh lebih tua daripada usianya. Usianya masih 30 tahunan, tapi terlihat seperti orang yang sudah 50-60 tahun, ya. Kemudian karena berpengaruh kepada pola makannya, jadi tidak nafsu makan, jadi tidur pun tidak nyenyak, ke mimpi-mimpi mantan dan seterusnya, maka jadi mudah pula sakit-sakitan, ya. Nah, kemudian juga kepada pekerjaan, ya, kepada kuliah, semuanya jadi terganggu. Begitu juga dengan interaksi dengan orang-orang yang di sekelilingnya, jadi kacau semua, ya, karena emosinya menjadi tidak stabil, ya. Ada orang yang tidak tahu apa-apa karena suasana hatinya sedang kacau balau, jadi kena marah juga dan seterusnya. Kalau dia komen di media sosial itu, orang yang membaca komennya itu pasti marah juga, ya, ujung-ujungnya memblokir media sosialnya, temannya jadi berkurang, teman di media sosial juga jadi berkurang banyak, dan seterusnya. Jadi pengaruhnya itu luar biasa kepada kehidupan seseorang. Nah, maka sekarang apa yang bisa kita lakukan agar rasa kangen ini pindah kepada mantan? Kita bisa menjalani hidup kita dengan bahagia, dengan semangat lagi, dan mantan yang kangen sampai nangis kepada kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, teman-teman, adik-adik yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan, tentu kita harus berhenti untuk kangen kepada mantan. Nah, itu kunci yang paling penting. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Nah, mesti juga ada yang tanya tuh, Ustadz sih belum pernah merasakan kangen kepada mantan. Enak kalau bicara, kami yang menjalani yang berat, ya. Jadi begini, ya, yang namanya kangen kepada mantan itu ada sebabnya. Penyebab kenapa kita jadi kangen kepada mantan adalah karena kita yang meletakkan diri kita pada kondisi untuk merindukannya. Semua orang yang pernah merasakan usia muda, ya,
dia pasti pernah merasakan kangen kepada seseorang, dan bisa jadi rasa rindunya itu juga tidak bisa dia obati. Maka orang kemudian belajar tuh bagaimana caranya agar tidak kangen lagi. Ya, jadi eh, kita jangan kemudian merasa sebagai satu-satunya orang yang paling kangen sama mantan. Jadi semua manusia, ya semua manusia itu artinya siapa saja yang pernah menjalani masa mudanya. Dan manusiawi ketika seorang manusia itu semuanya pernah merasakan jatuh cinta, ya, dan dia pernah merasakan rasa kangen kepada seseorang. Nah, sekarang ada orang yang kemudian bisa, ya, mentreatment dirinya dengan baik, bahkan kemudian orang yang dia kangen itu jungkir balik jadi kangen sama dia. Tetapi ada juga orang yang gagal mentreatment dirinya. Nah, sehingga waktu berjalan, usia terus menua, dan dia terus terjebak di dalam dimensi kangen kepada mantan tadi. Ya, nah, jadi yang pertama, kalau kita pengen kangen itu bisa pindah kepada mantan, kuncinya kita harus berhenti kangen dulu kepada mantan. Kalau kita mau berhenti kangen kepada mantan, semua hal yang bisa menyebabkan kita kangen kepada dia harus kita hentikan. Contoh ya, mengintip media sosial mantan itu tidak justru mengobati rasa kangen kita, justru semakin membuat kita kangen sama dia. Melihat foto-foto kenangan kita saat masih bersama mantan juga ternyata tidak mengobati rasa kangen itu, bahkan membuat kita jadi tambah kangen ke mimpi-mimpi tentang mantan. Jadi ketika kita memang pengen menghentikan, paling tidak mengurangi rasa rindu kepada mantan tadi, yang pertama yang harus kita lakukan tadi ya, kalau kita hobi ngintip media sosial mantan, kita hentikan. Kalau kita masih hobi bernostalgia dengan foto-foto saat masih bersama mantan dulu ya, video-video kenangan saat ulang tahun bersama mantan dan seterusnya, nah itu harus kita mulai dari situ dulu. Kita stop ya. Kalau itu sudah berhasil, karena ini aja udah susah nih. 2 hari kita berhasil tidak mengintip media sosial mantan, habis itu pengen lagi kita lihat. Nah, jadi kita mulai dulu dari sini. Kalau itu sudah berhasil, maka yang kedua, bagaimana caranya agar mantan jadi perhatian lagi kepada kita. Caranya bukan ngejar-ngejar mantan, caranya bukan minta ketemuan. Tambah kita berusaha untuk ketemu dengan dia, tambah dia ndak mau ketemu kita. Nah itu uniknya tuh, ya. Tetapi ketika kita terus ya maju menjadi seseorang yang dikangeni oleh semua orang. Coba ya, siapa sih orang-orang yang dikangeni oleh semua orang? Orangnya baik. Orang baik itu dikangeni semua orang. Kemudian orangnya kaya. Nah itu, orang kaya itu juga selalu dikangeni semua orang ya, karena butuh duitnya. Apalagi itu orang yang ganteng, orang yang cantik, dan seterusnya. Itu dikangeni semua orang. Apa sih yang membuat kita kangen kepada mantan? Kita kangen kepada senyumnya yang indah. Kita kangen mendengarkan suaranya yang merdu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya tidak? Nah sekarang, kalau setelah perpisahan itu kita jadi kurus kering, jadi kelihatan tua, jadi terlihat tidak menarik, maka mantan tambah tidak kangen kepada kita. Sebaliknya, ketika kita jadi terlihat sangat menarik, ketika semua orang bisa merasakan pancaran pesona kita. Zaman sekarang kan kita punya media sosial. Orang semuanya bisa merasakan kekuatan, keindahan,
pesona yang ada pada diri kita. Kalau zaman dulu, orang cantik, orang ganteng itu yang bisa populer kalau dia jadi foto model di majalah, jadi artis di televisi. Kalau zaman sekarang, ya semua orang bisa diketahui keindahan senyumannya, menariknya penampilannya, ya, karisma yang ada pada diri dia melalui media sosialnya. Nah, itu yang harus kita lakukan sekarang. Jadi kalau kita sudah pulih ya dari ngintip media sosial mantan yang berpengaruh kepada fisik kita. Nah, kalau kita sudah pulih, berat badan tubuh kita ini sudah ideal kembali, penampilan kita sudah jauh lebih menarik lagi, ya, bahkan lebih menarik, terlihat jauh lebih muda daripada usia kita, terlihat bugar dan seterusnya. Itulah yang kemudian akan membuat mantan menjadi penasaran, melirik kembali, dan gantian dia yang akan ngintip media sosial kita, ya. Dan yang ketiga yang paling penting, kita berdoa kepada Allah, kita memohon pertolongan Allah agar rasa rindu yang ada di dalam hati kita ini Allah pindahkan kepada mantan, ya. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati itu berada di dalam genggaman Allah, dan Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi kalau semua usaha zahiriah sudah kita lakukan, jangan lupa, ya, kita mohon pertolongan Allah agar rasa rindu yang terasa begitu membuat kita menderita itu, kita mohon kepada Allah agar dipindahkan ke hatinya mantan. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, rasa rindu itu akan pindah. Maka itu jawaban kenapa semua orang pernah merasakan kangen kepada seseorang atau kepada mantannya, tetapi dia bisa bangkit. Dia bisa tampil jauh lebih menarik. Dia bisa tampil tanpa beban, ya, karena setelah semua usaha zahiriahnya itu Allah pindahkan, ya, rasa rindunya tadi kepada mantannya, dan jadilah posisinya gantian sekarang. Dia bisa menjalani hidupnya dengan bahagia dan manfaat, dan mantannya yang jungkir balik setiap hari berusaha ngintip media sosial dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.